Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cabang iman yang ke-48 sampai 49 disebutkan di dalam bait syair waqtid dhahiyata wal aqiqata wahdiyan wa ulil umuri atihum la tajrim. Bagikanlah binatang kurban, akikah, dan hendaklah engkau sungguh-sungguh menyembelih binatang hadiah. Taatilah penguasa dan jangan kamu durhaka. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cabang iman yang ke-48 itu adalah menyembelih binatang kurban, akikah, dan hadiah. Kurban adalah menyembelih unta, sapi, atau kambing karena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam satu unta untuk 7 orang. Satu sapi untuk 7 orang, satu kambing untuk 1 orang. Kemudian di dalam penyertaan doa itu boleh untuk dia dan keluarganya, ya. Tapi atas nama kurban itu hanya 1 orang, ya. Karena memang yang disampaikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah sangatlah jelas. Tapi penyertaan doa boleh untuk dirinya dan keluarga, sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika berkorban beliau berdoa, Allahumma taqabbal minni wa ahli wa an ahlihi wa an ummati wa an ahli wa an ummati. Ini dari saya, dari keluarga saya, dan dari umat saya. Terimalah, ya Allah. Itu doa Nabi ketika beliau berkorban. Dan ini juga bahwasannya dihukumi oleh para ulama korban ini adalah sunnah kifayah. Yang artinya ketika satu anggota keluarganya itu sudah ada yang berkorban, maka yang lain gugur kesunahan kifayahnya. Jadi meskipun dia mampu, dia satu keluarganya sudah ada yang berkorban, misalnya jumlahnya keluarga 7 orang, dia nggak harus berkorban 7, tapi satu menggugurkan kesunahan kifayah yang lainnya. Waktu menyembelih binatang kurban adalah sesudah matahari terbit pada hari nahar, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, dan telah berlalu waktu sekedar cukup untuk melakukan sholat Idul Adha dan 2 khutbah. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Kemudian dikatakan waktu terakhir untuk menyembelih binatang kurban adalah sebelum matahari terbenam
pada akhir hari Tasyrik, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas berpendapat bahwa waktu terakhir untuk menyembelih binatang kurban adalah sebelum matahari terbenam tanggal 12 Dzulhijjah. Jadi tanggal satu hari sebelum berakhirnya hari Tasyrik. Daging binatang kurban yang sunnah, bukan kurban yang dinadarkan, karena kurban yang dinadarkan ini adalah menjadi wajib. Daging binatang kurban yang sunnah ini wajib dibagikan kepada fakir miskin. Sedang orang yang menyembelih, orang yang berkorban, orang yang menyembelih binatang kurban atau orang yang berkorban disunnahkan untuk tidak ikut memakan dagingnya lebih dari sepertiga. Artinya dia boleh mengambil sepertiga bagiannya, tapi tidak boleh melebihi sepertiga bagian. Daging binatang kurban itu disyaratkan untuk dibagikan dalam keadaan mentah, agar orang yang menerima dapat mempergunakan sesuka hatinya, misalnya untuk dimasak, untuk dijual, atau lainnya. Jadi kenapa dibagikan mentah? Karena daging kurban yang diberikan kepada fakir miskin statusnya adalah milkun, artinya menjadi miliknya, maka boleh dijual. Ketika dia memerlukan uang untuk keperluan yang lain, jadi mendapat daging kurban yang banyak, maka dia boleh menjual. Ini untuk penerima fakir miskin. Bagi penerima orang-orang yang kaya boleh menerima daging kurban, boleh, tapi statusnya adalah ibahah. Statusnya adalah dia ketika menerima maka tidak boleh diperjualbelikan. Dia harus manfaatkan untuk makan, ya. Itu kalau yang menerima adalah orang kaya. Daging kurban ini dikatakan bahwasannya tidak sah dibagikan dalam keadaan yang masak kepada fakir miskin yang diundang makan ke rumah orang yang menyembelihnya atau orang yang berkurban. Adapun kurban yang dinadarkan maka tidak boleh dimakan sama sekali oleh orang yang berkurban meskipun sedikit. Seluruhnya wajib disedekahkan, termasuk kulit dan tanduknya. Ini bagi kurban yang nadar. Nadar itu adalah kurban yang dikaitkan dengan sesuatu. Jadi kalau orang menabung kurban, misalnya tabungan kurban, dia beringin, ini bukan nadar, ini namanya himmah. Dia berkeinginan tahun depan untuk berkurban, kemudian dia caranya nabung, maka bukan kategori nadar, kategori himmah. Dia cita-cita. Tapi kalau nadar dikaitkan, misalnya saya kalau naik jabatan, saya akan berkurban. Ternyata naik jabatan, maka wajib berkurban. Ini nadar. Jadi ada bedanya nadar dengan himmah, dengan cita-cita. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, akikah, terus akikah. Akikah ialah hewan yang disembelih untuk anak yang baru lahir. Waktu terbaik akikah adalah pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Jadi mulai dari pertama sampai ke-7 boleh, ke-14 boleh, ke-21. Atau sampai anak ini belum baligh. Ketika orang tua masih belum diberikan rezeki oleh Allah untuk mengakikahin putranya, maka gugur kewajibannya. Ya, gugur kesunahan di dalam mengakikahi anaknya. Waktu terbaik akikah adalah hari ke-7, penyembelihannya disunahkan setelah terbit matahari. Akikah untuk anak laki-laki adalah 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan adalah 1 ekor kambing. Akikah disunahkan untuk dihadiahkan kepada fakir miskin dalam keadaan dimasak terlebih dahulu dengan masakan yang manis dan berkuah, serta diantarkan ke rumah-rumah mereka. Artinya tidak mengundang fakir miskin untuk memakannya di rumah.
Jadi mereka harus dibawain oleh-oleh. Jadi kalau diundang di rumah, maka makanan itu harus dibungkus, diberikan kepada mereka. Disunnahkan, ya. Atau kecuali misalnya kakinya boleh diberikan dalam keadaan mentah kepada orang yang mau menerimanya. Misalnya kambing atau domba akikah boleh dibagikan mentah, bagian-bagian yang sulit dimasak seperti kaki, gitu, sebagai hadiah. Hadiah ialah, sedangkan hadiah adalah hewan yang disembelih di dekat Masjidil Haram oleh orang yang melakukan haji ifrad guna mendekatkan diri kepada Allah. Waktu menyembelih seperti waktu menyembelih hewan kurban. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian cabang iman yang ke-48, yaitu menyembelih binatang kurban, berakikah, dan memberikan hadiah, menyembelih karena haji ifrad. Demikian sudah, semoga bermanfaat. Saya Al-Fakir in amul khairi wal afu minkum, Allahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.